Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semua. Hari ini adalah pertemuan kelima ya. Pertemuan kelima hukum bisnis. Kita akan membahas terkait dengan firma. Nah, apa itu firma? Bisa kita lihat di sini. Ada yang pernah dengar nggak firma? Pernah dengar nggak firma? Belum, Pak. Belum ya? Firma ini biasa dilakukan atau digunakan oleh lembaga eh, bantuan hukum ya, seperti pengacara, seperti partner and firm ya. Firm itu firma ya. Misalnya saya punya kantor ya, Aristo Evandi, firma Aristo Evandi. Itu pasti bantuan hukum ya. Nah, biasanya dia memang dilakukan oleh pengacara. Pengacara itu makainya firma. Nah, dalam pasal 15 sampai dengan 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dikatakan firma adalah tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama ya. Jadi ini nih nama bersama sebenarnya, walaupun salah satu orang yang dipakai namanya. Misal kalian membuat firma ya, nah ada 5 orang tapi pakai satu nama. Nah ini firma Nindyo dan Associate. Jadi firma ini bentuk partnership yang khusus. Kekhususannya itu dalam menjalankan perusahaan dengan memakai nama bersama. Mempunyai sistem tanggung jawab secara pribadi antar sekutu untuk seluruhnya. Nah, di sini ada ketentuan KUH Perdata tentang partnership yang berlaku sejauh tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Akta Perjudian. Jadi firma ini sekumpulan orang yang punya usaha dengan nama satu ya. Walaupun punya sama-sama tapi ada nama salah satu dari dia. Kemudian sifatnya di sini. Sifatnya itu partnership khusus. Ya, sifat pribadi anggotanya juga masih dominan seperti mascap. Nah, dia jarang dijumpai dalam praktek. Nah, di sini banyak tidak dipakai oleh masyarakat. Yang makainya kebanyakan adalah pengacara ya, firma ini. Ini ada penelitian di UGM, ada kecenderungan hanya untuk kongsi dan menyelamatkan harta warisan untuk tidak dibagi antar keluarga. Nah, pakainya firma. Jadi ada harta yang berbeda ya antara perusahaan dengan harta pribadi. Nah, kemudian kawan-kawan semua, firma ini juga memang dominan ya para pemilik atau anggota di dalam firma tersebut itu sangat dominan karena mereka merasa memiliki sama-sama. Kalau PT kayak perusahaan itu pasti yang punya PT atau direktur yang dominan. Tapi kalau firma semua sama-sama. Semua merasa memiliki perusahaan itu. Ini prinsipnya lisan seperti pada partnership. Prakteknya selalu dibuat dengan akta notaris. Ya, firma ini dibuat juga pakai akta notaris dan didaftarkan juga ke Kementerian Hukum dan HAM. Diumumkan juga ya. Prakteknya tidak pernah, walaupun praktek tidak pernah diumumkan, hanya didaftarkan ke pengadilan, tapi dia seharusnya di kantor pendaftaran perusahaan juga ada wajib daftar perusahaan. Karena firma itu dalam Undang-Undang 3 tahun 82 tentang wajib daftar perusahaan, dia itu wajib didaftarin. Walaupun pada prakteknya tidak. Banyak firma-firma yang ada di Indonesia ini tidak terdaftar.
Nah, fungsi akta sama dengan partnership hanya untuk alat bukti tentang eksistensi firma. Nah, kalau ada aktanya biasa orang-orang pengen lihat mana aktanya. Dia mau firma A mau kerjasama dengan perusahaan B misalnya. Perusahaan B pasti minta aktanya. Mana aktanya? Ya, aktanya sudah sesuai belum? Jangan-jangan firma ini tidak terdaftar. Nah, karena pada dasarnya firma itu merasa dia bebas, tidak perlu ada pendaftaran, tidak perlu ada, karena dia bukan badan hukum yang harus didaftar ya. Nah, tapi rata-rata untuk menguatkan firma ini seperti badan hukum ya, dan dapat dipercaya, dia harus dibuat aktanya, akta notaris, dan didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan wajib daftar perusahaan. Kalau perusahaan seperti PT, memang dia badan hukum. Kalau firma ini bukan. Tapi dia untuk kuat lembaga ini dia harus didaftarkan. Nah, kemudian prakteknya sebagai perusahaan juga perlu. Seperti adanya NPWP ya, NPWP firma, siup situ, izin HO, TDP dan lain-lain. Praktek selalu membuat pembukuan layaknya perusahaan pada umumnya. Ya. Jadi ada pembukuan perusahaan. Jadi perlu ada surat izin usaha ya. Kemudian adanya pendaftaran dan pengumuman ini jika pendaftaran dan pengumuman tidak dilakukan akibatnya firma itu tidak bubar sebenarnya, bukan firma bubar atau batal, namun akan dianggap menjalankan kegiatan usaha yang tidak terbatas. Nah, ini yang berbahaya. Jadi firma ini bisa saja dia bikin usaha ada cukur rambut, ada cucian mobil, bisa semua dia kalau misalnya dia tidak didaftarkan. Nah, tanggung jawabnya ini anggota sekutu tidak terbatas. Tanggung jawab dari firma ini anggota sekutunya tidak terbatas. Jadi memang benar-benar semua anggota bisa dipertanggungjawabkan. Karena ini milik sama-sama. Seperti saya punya kantor hukum itu, kawan-kawan saya semua punya hak yang sama. Tanggung jawab yang sama. Ya, jadi bukan direkturnya yang hanya bertanggung jawab, direkturnya yang punya modal, semua sama. Dan jangka waktu usahanya tidak terbatas. Dia bisa terus sampai diteruskan ke keturunannya ya. Tujuannya untuk melindungi pihak ketiga yang beriktiat baik. Nah, ini tujuannya ya, untuk melindungi pihak ketiga. Ada istilah Beher and Beseking. Kekuasaan tertinggi dalam firma ada pada para sekutu. Ya, para anggotanya ya. Jadi semua kekuasaan ada pada anggota. Jadi tidak pada ketua atau direkturnya saja. Semua anggota itu berhak menentukan. Mau berubah kita pekerjaan, mau usaha apa, kemudian itu semua anggota yang memiliki kekuasaan untuk menentukan. Kemudian siapa yang menjadi pengurus tergantung pada aturan dalam akta. Nah, pengurusnya itu harus tertuang dalam akta. Misalnya ketua Adi, sekretaris Budi, bendahara Siska misalnya. Nah, anggota-anggotanya itu harus ada. Kalau tidak ada dalam akta, maka dia tidak bisa menjadi pengurus. Kecuali dia bisa merubah aktanya kembali di notaris dan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, jika akta belum mengatur terkait dengan firma, maka dia bisa diatur sendiri dalam ADART biasanya ya. Ada ADART. Tahu nggak apa itu ADART? Ada yang pernah dengar ADART? Kekerasan dalam rumah tangga. Nah, anggaran dasar ya. Anggaran dasar rumah tangga. Anggaran dasar. Nah, dalam anggaran dasar ini kawan-kawan semua diatur bagaimana menjalankan roda pemerintahan.
Dalam arti perusahaan ini ya, roda perusahaan ini bagaimana dijalankan ke depan. Cara pemilihan ketua, cara menjalankan, cara pembagian keuntungan, semua diatur. Nah, kalau tidak ada juga pembatasan dalam akta, biasa di dalam akta itu sudah ada ADRT, tapi kalau tidak ada pembatasannya, tiap sekutu dapat mewakili firma, ya, asal dia ada pembagian kepentingan. Nah, jadi bisa semua ini mewakili firma, semua anggota sekutu yang di dalamnya. Semua perbuatan hukum yang bersifat beseking harus mendapat persetujuan dari seluruh anggota sekutu. Ya, jadi sifatnya kerjasama dengan siapapun, sifatnya untuk usaha itu harus ada persetujuan dari seluruh anggota sekutu. Kemudian dia ada hak bertindak di muka hakim, ya, di pengadilan dia punya hak, termasuk perbuatan untuk mengurus tanpa perlu kuasa, kecuali diatur di dalam pengadilan ya. Dia harus ada kuasa khusus. Nah, biasanya ini untuk mengurus suatu masalah-masalah. Biasa firma itu juga mewakili kliennya untuk mengurus masalah-masalah seperti sengketa, seperti ingin buat sertifikat, ya. Ini harus ada kuasa khusus. Nah, terus ada terkait dengan anggota baru atau sekutu baru. Sebenarnya anggota baru atau sekutu baru ya, itu dilarang dalam firma karena memang aktenya dia tidak ada. Ya. Baru ini boleh asal dengan persetujuan anggota lama, anggota sekutu yang lama ya. Secara bulat sesuai dengan aturan pendirian. Jadi ubah dulu aktanya baru ada yang masuk anggota baru. Sifat firma ini buat sekali, kalau dia ada perubahan buat lagi sebenarnya. Dia tidak bisa ada penambahan kecuali dia merevisi aktanya dengan mendaftarkan ulang ke Kementerian Hukum dan HAM. Kalau pendirian dibuat dengan akta otentik, maka terdapat pergantian sekutu yang harus dibuat akta otentiknya dan diumumkan. Nah ini ya yang tadi. Jadi kalau pendirian itu dengan akta, maka pergantian juga harus dengan akta. Tapi kalau pendirian tidak dibuat dengan akta, dia langsung masuk ke Kementerian Hukum dan HAM, maka dia juga harus sesuai dengan awal pendiriannya untuk menambah anggota baru. Sekutu baru atau anggota baru ini tidak dikenai ketentuan pasal 18 KUHD dalam arti kewajiban-kewajiban yang sama ya. Seperti kesamaan dalam menentukan kewajiban ya, kecuali dia menyetujuinya. Bagi sekutu yang keluar terhadap hutangnya si firma ya, perusahaan dia kan firma namanya ya. Sifatnya kalau ada hutang di dalam perusahaan firma ya yang belum lunas tapi ada sekutu yang keluar ya, maka dia harus ikut tanggung jawab. Dia tidak bisa ikut begitu saja keluar. Misalnya dalam perusahaan firma ini dia menghutang dengan bank 100 juta. Nah, kemudian karena tidak bisa melunasi, dia ingin keluar dari firma, tidak bisa. Dia juga pasti akan diseret ke pengadilan untuk dipaksa melunasi hutang-hutangnya. Karena dia dulu adalah anggota dari firma, sekutu dari firma tersebut. Sehingga walau dia saat ini sudah keluar, saat itu hutangnya ada saat dia ada di dalam firma. Maka dia pun ikut serta dalam bertanggung jawab. Nah, kemudian di sini ada sekutu menjadi kreditur firma. Nah, ada juga ya sekutu yang bisa menjadi kreditur firma. Kemungkinan itu ada dikatakan. Seorang sekutu menyewakan rumahnya untuk kantor firma. Ya, jadi salah satu anggota firma ini dia punya rumah. Kita buat firmanya di rumah dia saja. Dia di samping sebagai sekutu, dia juga sebagai kreditur ya, yang menyiapkan atau yang menyediakan kantor firma tersebut. Nah,
Kalau kalian lihat ya, banyak kalau kalian lewat di kota Bandar Lampung ada law firm ya. Firma hukum artinya, law firma itu artinya. Itu artinya firma hukum. Nah, biasa rumahnya itu salah satu anggota firma tersebut. Ada firma hukum ya, law firm. Nah, dia disewakan untuk kepentingan firmanya. Jadi dia sebagai anggota juga sebagai kreditur firma. Jika terjadi gugatan, maka utang itu ada utang ya dalam firma atau utang pribadi sekutu. Nah, ini pertanyaan ini sebenarnya bisa dilihat pada utang itu adalah utang firma ya, bukan utang pribadi atau sekutu. Semua hutang yang ada mengatasnamakan firma bukan utang pribadi, tetapi utang dari firma itu sendiri. Jadi pembayaran utang itu harus diambil dari kas persekutuan. Ya, kalau kasnya kosong, kasnya tidak ada, bisa dipertanggungjawabkan pada tiap anggota yang ada. Kemudian perikatan dengan pihak ketiga. Nah, firma ini biasa melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Nah, prinsipnya tiap sekutu mempunyai wewenang untuk membuat perikatan dengan pihak ketiga untuk kepentingan firma. Nah, jadi tiap anggota di dalam firma, misalnya dalam firma itu ada 5 orang. Nah, tiap orang itu punya kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan pihak lain. Misalnya tiap orang itu kerjasama dengan cucian mobil misalnya. Nah, cucian mobil itu akan diawasi dalam penegakan hukumnya supaya dia sesuai dengan standar. Atau toko makanan ya, misalnya tempat pindang ikan misalnya. Nah, di situ ada law formnya ditulis, ada sekutu yang anggota dari firma yang kerjasama dengan tempat rumah makan pindang, maka rumah makan pindang itu memiliki kewajiban untuk membayar ke firma tersebut. Nah, ini dapat diatur pembatasan kewenangannya walaupun dia dilakukan oleh tiap anggotanya saja. Untuk bertindak keluar bagi anggota sekutu dalam akta pendirian itu sudah diatur. Jika tidak ada pembatasan, maka tiap sekutu dianggap memberi kuasa umum dan atas nama firma membuat perikatan dengan pihak ketiga, termasuk bertindak di muka hakim. Ya. Nah, artinya di sini semua tingkah laku dari anggota walaupun dia punya klien di mana-mana, ya, tetap dia harus mengatasnamakan firma itu sendiri. Akibatnya sekutu yang lain turut terikat sekalipun tidak bertindak keluar. Artinya walau yang punya ikatan si A dalam suatu firma ya, karena dia mengatasnamakan firma, maka si B juga tetap ikut dalam pembagian hasilnya, tanggung jawabnya, kinerja dari firmanya. Jadi bukan karena dia yang si A ngikat ada perikatan perjanjian bisnis bersama si perusahaan lain, bersama rumah makan atau bersama tempat usaha lainnya, tapi si B, C, D nggak ikut, enggak. Karena dia bawa nama firma, maka semua anggota firma itu pasti terlibat. Jadi sekutu yang lain itu ikut terikat. Nah, namun di sini ada pertanggungjawaban sekutu pribadi untuk keseluruhan karena dia yang sebagai ketua yang mengikat melakukan perikatan dengan pihak ketiga, dia juga punya tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan perjanjian perikatan yang ada. Nah, kemudian di sini ada tanggung jawab pribadi ya yang dilakukan oleh sekutu firma itu sendiri. Tiap sekutu itu bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan perikatan firma. Meskipun dibuat oleh sekutu lain, ya, tapi yang lain tuh ikut bertanggung jawab ya, termasuk perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum. Walaupun ada perbuatan melawan hukum yang dibuat oleh salah satu anggota, anggota lain pasti terlibat juga. Jadi benar-benar harus dikerjakan sama-sama, walaupun tanggung jawabnya pribadi. Kepada sekutu yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat digugat ya.
Misalnya dari perusahaan firma itu ada salah satu orang yang melakukan penipuan. Nah, yang keempat itu nggak mungkin nggak tahu 4 orang anggota yang lainnya. Pasti dia juga tahu karena mereka satu perusahaan. Sehingga semua sekutu itu bisa bertanggung jawab walaupun beban pembuktian di pengadilan yang bisa digugat itu pihak sekutu yang melakukan perjanjian. Nah ini ya digugat oleh firma itu artinya oleh sekutu lainnya. Jadi memang sekutu lain, anggota lain itu bisa turut serta menggugat si anggota yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut. Misalnya melakukan penipuan atau kebohongan. Karena dia bertindak sendiri masing-masing. Dalam perusahaan dia bertindak sendiri, ternyata dia membohongi dan yang dipakai nama perusahaan. Perusahaan rugi karena namanya dipakai oleh salah satu anggota, tetapi tidak ada konfirmasi. Maka perusahaan atau firma itu bisa menggugat anggota tersebut. Nah, kemudian pihak ketiga itu juga bisa memungkiri firma. Misal, firma tidak ada akta pendirian, ya. Nah ini yang tadi di awal ya. Kalau perusahaan nggak ada akta pendirian, ya, tapi dia telah membuat perikatan dengan pihak ketiga, kemudian pihak ketiga memungkiri eksistensi, ya, segala macam alat bukti dapat dikemukakan untuk membuktikan eksistensi firma jika sekiranya akta firma tidak ada. Nah, firma ini jarang membuat akta sebenarnya. Daftar perusahaan aja tidak. Nah, tapi di sini pihak ketiga bisa memungkiri bahwa firma itu tidak terdaftar. Nah, kerjasama itu tidak sah. Tapi sebenarnya apapun kerjasama yang ada, walau firma tidak terdaftar, pada kenyataannya tetap bisa dipertanggungjawabkan. Ya, walaupun firma itu suatu perusahaan yang tidak terdaftar, perusahaan-perusahaan yang bukan berbadan hukum, tidak seperti PT sifat firma ini. Tetapi firma ini tetap diakui sehingga tidak boleh pihak ketiga secara sepihak memungkiri apapun yang telah terjadi. Kalau dia sudah kerjasama, dia tetap berjalan sesuai dengan perusahaan. Nah ini ada GCG ya. Dalam undang-undang PT itu ketentuan ini nanti ya, saya masuk ke dalam undang-undang PT aja ini. Nah, itu terkait dengan firma, kawan-kawan. Semua. Nah, kemudian saya ingin menyampaikan ke kawan-kawan bahwa dalam hukum bisnis itu yang hukum tertinggi adalah hukum perjanjian. Nah, ini sedikit terkait dengan materi pertama ya.